seperti kakak dan abang-abang sekolah minggu tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yups, betul itu Kak. Kita harus tetap bersukacita dalam memuji sama memuliakan nama Tuhan. Karena itu adik-adik, yuk Kak, kita coba tepuk Yesus dulu yuk. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Kurang semangat nih Kak. Kita coba sekali lagi ya. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, minggu ini tema kita yaitu tentang alat informasi. Alat informasi itu merupakan suatu alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi seperti berita yang digunakan oleh kita, bahkan membuat cerita. Salah satu contoh alat informasi itu apa ya Kak? Salah satu contohnya adalah HP atau handphone. Nah, seperti yang adik-adik pegang saat ini, handphone bisa dipakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik sekarang pakai handphone untuk ibadah online kan? Nah, handphone bisa dipakai sebagai alat informasi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Betul Kak, adik-adik sekolah minggu jangan sampai salah ya dalam memilih informasi. Carilah informasi yang benar-benar baik, jangan menggunakannya dengan yang buruk. Jangan gara-gara kita itu keseringan main HP sampai lupa untuk belajar. Jangan kebanyakan main game sampai lupa untuk ibadah online kita ya adik-adik. Benar sekali kakak, handphone adalah alat informasi, harus kita gunakan dengan baik dan benar karena Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita, yuk kita duduk yang manis, persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik, sama-sama kita angkat pujian. Aku anak Tuhan zaman sekarang. Dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam persekutuan ibadah ini. Kami berterima kasih serta bersyukur karena Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus datang ke dunia ini hidup bersama kami. Penuhilah hati kami oleh Roh Kudus supaya firman-Mu menjadi kehidupan kami dan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dengarlah doa permohonan ini melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu masih bersukacita dalam memuji nama Tuhan? Masih tetap semangat dong kakak, tapi kayaknya masih ada yang cemberut ya yang di rumah. Jangan cemberut ya. Yuk sama-sama kita bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo adik-adik, jangan cemberut dong, tetap semangat seperti kakak dan abang-abang guru sekolah minggu kita. Sebab anak Tuhan selalu kuat dalam keadaan apapun itu. Betul sekali kakak. Nah adik-adik, biar kita lebih semangat lagi, mari kita angkat satu pujian lagi. Malas Dauhuru dan Au Sekolah Minggu.
yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang cemberut lagi kan? Sudah semangat dong semuanya? Tentunya kakak, seperti kakak dan abang sekolah minggu untuk menemani adik-adik sekolah minggu dalam ibadah ini. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kira-kira siapa ya yang sudah mengirimkan ayat video hafalannya minggu lalu? Iya kakak, buat adik-adik sekolah minggu, terima kasih ya udah mengirimkan video ayat hafalannya minggu lalu. Yang belum kirim, ayo setelah ibadah online ini langsung dihafal ayat hafalannya, disuruh divideokan sama mama papanya, lalu dikirim sama kakak-kakak ataupun abang guru sekolah minggu ya. Semangat adik-adik. Oke kakak, baik adik-adik yang dikasihi Tuhan, langsung saja ya kita lihat video kiriman ayat hafalan minggu lalu. Ini dia. Anes 45 ayat 22. Sama didaku ate man lima jangan tahu maka ulangin 5. Amin. Yohanes 15 ayat 12. Onma titahku ase masiha holongan hanima sana hanima songon au nama kaholongi hanima. Amin. Yohanes 15 ayat 12. Onma titahku ase marsiha holongan hanima sama hanima songon aku maka haulongi hanima. Amin. Yohanes 15 ayat 12. On mati tahku ase marsiha holongan hanima sama hanima songon au nama kaholongi hanima. Amin. Yohanes 15 ayat 12. On matitaku ase marsiha holongan hanima sama hanima songon au nama kaholongi hanima. Yohanes 15 ayat 12. On matitahku ase marsiha holongan hanima sama hanima songon au nama kaholongi hanima. Amin. Yohanes 15 ayat 12. On matitahku ase marsiha holongan hanima sama hanima songon au nama kaholongi hanima. Amin. Yohanes 15 ayat 12. On matitahku ase holongan hanima sama hanima songon au maka holongi hanima. Amin. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Mengasihi kamu. Amin. Amin. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Amin. 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku
mengasihi kamu. Amin. Yohanes 11 ayat 12. Ini perintahku supaya kamu menjadi aku tahu menjadi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Inilah apa perintahku, yaitu supaya kamu saling seperti aku telah kasih kamu. Amin. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Hormati tahu asal masih halongan hanima sama hanima songon aum marka holongi hanima. Amin. Yohanes 15 ayat 12, yaitu inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan. Siapa nih sekarang yang menggunakan alat informasi seperti HP untuk memuji nama Tuhan? Iya kakak, benar sekali. HP digunakan hanya untuk ibadah online saja ya. Oh iya ya kak, Tuhan pasti senang sekali lihat adik-adik sekolah minggu udah menyiapkan Alkitab serta membuat HP-nya itu untuk ibadah online, menggunakan HP dengan yang baik dan benar. Pasti Tuhan sangat senang sekali. Pastinya dong kakak. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita angkat pujian, Ku Buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hidupku, ada di langkahku, ada di jiwaku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hidupku, ada di langkahku, ada di jiwaku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini sebelum kita dengar, mari kita satukan dulu hati kita. Kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan masih boleh beri kesempatan kepada kami untuk boleh bertemu bersama dalam ibadah kami walaupun masih dalam keadaan yang harus online. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu, ajari kami, tuntun kami, sehingga semua kami anak-anak Tuhan mengerti akan firman-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Baik adik-adik, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Kejadian 8 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Ya, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Tahu ya, Kejadian itu pasti dalam Perjanjian Lama. Mari kita baca sama-sama. Kejadian 8 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Beginilah firman Tuhan. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyata muka bumi sudah mulai kering. Amin. Itulah yang menjadi ayat bacaan firman Tuhan buat kita hari ini. Adik-adik yang terkasih, tema kita hari ini adalah alat informasi. Ya, sekali lagi Inang Pendeta sebutkan, tema kita hari ini adalah alat informasi. Nah, kakak mau tanya dulu, kalau sekarang yang menjadi alat informasi itu apa? Tentu banyak ya. Kalau adik-adik rindu dengan orang tuanya, misalnya mama papanya lagi kerja, ada yang namanya handphone, ya kan? Melalui handphone di situ kita bisa berkomunikasi, bisa WA-an, bisa video call. Kemudian kalau zaman dulu masih ada istilah surat, telegram, ya. Nah, mungkin masih banyak lagi yang boleh dipakai sebagai alat komunikasi. Adik-adik, dalam nats ini apa yang mau disampaikan? Ternyata ketika Nuh mendapatkan sesuatu yang terjadi, apa yang terjadi? Peristiwa air bah. Ya, air bah di mana Nuh dan keluarganya diangkat, disuruh masuk ke dalam sebuah sebuah bahtera. Nah, jadi firman Tuhan ini mau mengingatkan kita, Nuh membuka tingkap bahtera, kemudian melepaskan seekor burung. Saat itu dia memakai seekor burung untuk melihat bagaimana sebenarnya, apakah air itu sudah menjadi kering atau tidak. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ternyata di sini dilepaskannya seekor burung gagak dan kemudian untuk melihat apakah itu
muka bumi atau tidak. Kalau kita lihat tadi dalam nats itu dikatakan burung merpati tidak menemukan tempat tumpuan. Tapi dikatakan di sini tidak menemukan tempat tumpuan kakinya dan kemudian dia pulang. Dia pulang menjumpai Nuh dan apa yang dia lakukan? Ketika dia mendapatkan Nuh ke dalam bahtera, di seluruh bumi itu masih ada air. Ya, sekali lagi di seluruh bumi itu masih ada air. Jadi belum kering. Dan kemudian Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu, dibawanya masuk. Setelah 7 hari dilepaskannya lagi burung merpati itu. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Setelah dia melepaskan burung itu, apakah burung itu kembali pulang? Kalau kakak bertanya kepada kalian dalam nats ini, apakah burung itu kembali pulang? Jawabnya, ternyata di situ dikatakan, setelah 7 hari dilepaskannya burung merpati itu, menjelang senja pulanglah burung itu dengan paruhnya dan membawa sehelai daun zaitun yang segar. Tandanya apa? Berarti Nuh tahu air itu sudah mulai kering, walaupun belum kering. Ya, air itu sudah mulai kering, walaupun belum kering seluruhnya. Jadi setelah itu terjadi, kemudian selanjutnya setelah 7 hari burung merpati itu dilepaskannya kembali, tetapi yang kedua tidak kembali lagi. Nah, kalau kita melihat di sini, ternyata apa yang boleh kita lihat? Apa yang menjadi alat informasi yang boleh dipakai? Dalam nats ini ada burung merpati. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan mau mengingatkan kita. Kalau sekarang, siapa yang boleh dipakai menjadi alat transformasi? Tentu kita tahu ya, seperti yang kakak sebut tadi di depan, di awal ceritanya. Zaman sekarang ini, kita di rumah, orang tua sedang pergi bekerja, tentu biasanya kita memakai telepon, handphone, atau bisa saja kita memakai zaman sekarang dengan video call. Ya, kalau dulu orang tua mungkin memakai dengan surat, ya kan, dengan telegram. Nah, tapi melalui nats ini kita mau diingatkan adik-adik, kegunaan alat komunikasi yang kita gunakan zaman dahulu hingga zaman sekarang tentu untuk mempermudah, ya, biar kita bisa berkomunikasi. Jadi kalau tujuan hari ini kita belajar firman Tuhan, alat apakah yang dipakai dalam perikop ini untuk menyampaikan pesan? Tuhan memakai seekor burung merpati. Dan kemudian mendapatkan alat penyampaian pesan dalam kehidupan sehari-hari, apakah yang kita pakai? Mari kita daftarkan apa saja yang menjadi alat untuk informasi kita dalam sehari-hari. Tadi ya, ada telepon, ada handphone, kemudian bisa melalui video call, bisa juga sekarang dengan media sosial menjadi alat untuk transportasi kita, informasi yang boleh kita bagikan. Nah, secara berkala Nuh mengirim burung keluar untuk menguji dan melihat apakah bumi sudah kering. Tapi yang pasti yang mau kita ingat adalah Allah tahu bahwa walaupun air sudah kering, tidak ada bumi untuk bisa mereka pijak. Jadi tentu kita harus tetap kembali. Yang utama adalah mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi walaupun zaman sekarang alat informasi sudah canggih, jangan andalkan itu, tapi tetaplah jalin komunikasi bersama dengan Tuhan sebagai alat komunikasi kita, karena Tuhan tahu segala sesuatu yang boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati adik-adik, tetap semangat dan tetap memuji Tuhan walaupun situasi yang saat ini boleh terjadi. Dengan alat informasi sekarang, kita tidak bisa bertemu di gereja, kita tidak bisa beribadah bersama di gereja, tapi kita bisa sama-sama memuji Tuhan melalui setiap handphone yang kita miliki, ya. Dengan saat ini kita pakai media dengan teknologi yang ada.
Sehingga walaupun adik-adik di rumah, Inang Pendeta di sini, kita bisa sama-sama memuji Tuhan dengan alat informasi yang dipakai melalui handphone dan laptop yang dimiliki setiap anak-anak sekolah minggu. Terpujilah Tuhan, sekali lagi jadikan Tuhan tetap menjadi tempat kita untuk bertanya, karena Nuh juga dituntun oleh Tuhan sehingga Tuhan bisa pakai burung merpati sebagai alat untuk menyampaikan informasi kepadanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Ajari kami untuk melakukan firman-Mu dan tuntun setiap anak-anak sehingga mengerti akan firman-Mu. Biarlah Tuhan, kalau saat ini kami memakai alat untuk sebagai informasi, sebagai alat untuk berkomunikasi melalui handphone, melalui kecanggihan-kecanggihan teknologi yang ada saat ini, Tuhan yang menuntun kami sehingga semua boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan paling utama, kami mau tetap terus bertanya kepada Tuhan. Kami serahkan anak-anak sekolah minggu yang kami kasihi ke dalam tangan-Mu, orang tuanya, begitu juga setiap guru-guru sekolah minggu yang Tuhan pakai untuk mengajar dan melayani Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita mengumpulkan persembahan kita. Firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kami dari Seksi Sekolah Minggu mengucapkan selamat ulang tahun kepada kakak-kakak dan abang-abang sekolah minggu serta adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Semoga sehat-sehat selalu, berlimpah berkat dan sukacitanya. Tuhan Yesus memberkati.
anak-anak sekolah minggu di TPS Pangkal Pinang. Hai adik-adik yang dikasihi Tuhan, ayat hafalan buat adik-adik sekolah minggu pada minggu ini diambil dari Amsal 26 ayat yang ke-6. Siapa mengirimkan pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya dan meminum kecelakaan. Nah, tadi dalam bahasa Indonesia, sekarang dalam versi bahasa Simalungun. Podah 20 onom ayat onom. Sekali lagi ya, Podah 20 onom ayat onom. Halak namartona marhite halak naoto naman rotap nahi nido iya ai anjaha manginum nama sambor. Adik-adik sekolah minggu, semuanya udah dengar firman Tuhan tentang Nabi Nuh? Iya kakak, Tuhan menyayangi Nabi Nuh melalui burung merpati untuk menyampaikan informasinya. Betul sekali Kak, Nabi Nuh mendapatkan informasi dan menyampaikannya ke seluruhnya. Dan Nabi Nuh menggunakan informasi itu dengan baik dan benar sehingga keluarga Nabi Nuh selamat. Ya betul sekali adik-adik, oleh karena itu kita harus menggunakan informasi dengan baik dan benar. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, yuk kita angkat pujian Nabi Nuh.
menurut doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan kita. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian sekarang, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Sekolah Minggu. Terima kasih kami dari Seksi Sekolah Minggu untuk Abang Kameramen, juga Kakak Editor yang cantik. Nah, adik-adik Sekolah Minggu, sekali lagi Kakak ingatin, jangan lupa untuk like dan subscribe Sekolah Minggu GKPS Pangkalan. Dah.